akan ngebahas terkait dengan algoritma pengurutan yaitu quicksort. Nah, di quicksort sendiri kita akan menjelaskan terkait dengan apa itu pengertian quicksort, karakteristik quicksort, terus kelebihan kekurangan, ilustrasi, dan juga implementasi code. Oke, simak video berikut ya. Nah, pengertian dari quicksort. Quicksort itu merupakan sebuah algoritma pengurutan yang sangat populer dengan menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu membagi dan menaklukkan. Artinya, quicksort membagi data menjadi beberapa bagian, mengurutkan setiap bagian itu secara mandiri, lalu menggabungkannya. Nah, proses ini dilakukan berulang kali dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri. Lalu untuk yang lebih besar dipindahkan di sebelah kanan. Dan dilakukan hal-hal tersebut secara rekursif. Nah, selanjutnya terkait dengan ciri khas atau karakteristik dari quicksort. Ciri khas atau karakteristik dari quicksort sendiri adalah sebuah kemampuannya dalam mengurutkan data secara efisien tanpa menggunakan array tambahan, sehingga disebut in-file sorting. Selain itu, quicksort memiliki kompleksitas rata-rata yang cepat, yaitu O and log n, yang membuatnya unggul dibandingkan dengan algoritma lainnya. Oke, quicksort memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, performanya sangat tinggi terutama dalam data yang besar karena dia bisa mengefektivitaskan kompleksitas waktu daripada model sorting yang lainnya, yaitu bubble sort dan juga selecting sort. Yang kedua, quicksort bersifat in place, artinya dia tidak memakan data di tempat yang lain. Jadi dia men-sorting sesuai pada tempat di mana ia terdapat datanya itu. Akan tetapi, quicksort juga memiliki kelemahan, yaitu ketika datanya sudah terurut tapi pivotnya tidak menempati tempat yang baik, maka ia akan memiliki kompleksitas waktu yang sama dengan bubble sort ataupun selection sort. Jadi untuk quicksort ini harus sesuai dengan pivot yang ada.
selanjutnya ini ada cara penulisan untuk kodenya. Yang pertama ada kita buat public class QShort dan kita buat metode untuk namanya yaitu myQuickShort dengan tipe balikannya static void dan parameternya array integer a, dan isinya itu ada method myQShort parameternya a 0 dan panjang array dikurangi 1. Lalu ada metode myQuickShort yang tadi kita pakai dengan tipe balikannya static void dan parameternya itu ada array integer a, integer l, dan integer r. Apa sih integer l sama r ini? Jadi integer l sama l itu artinya eh, elemen yang paling kiri di eh, array tersebut atau subarray tersebut. Lalu kalau r itu elemen yang paling kanan. Nah, selanjutnya kan ada conditional if di mana jika L itu kurang dari R, yang artinya apabila elemen itu lebih dari satu, maka kondisi ini akan dijalankan. Yaitu dengan kita buat variabel baru namanya pivot ID dengan tipe integer, dengan uh, diinisiasikan dengan my partition parameternya A, L, dan R. Nah, selanjutnya juga ada kita gunakan metode ini lagi dengan parameternya A, L, pivot ID min 1, dan A, pivot ID plus 1, dan R. Apa sih maksudnya? Kalau yang atas alias yang A, L, pivot ID min 1 ini artinya ini untuk melakukan rekursi di sisi kiri array tersebut dari kalau dibandingkan dengan pivotnya. Nah, kalau yang bawah alias A pivot ID plus 1 dan R ini untuk melakukan rekursi dari sisi kanan sebelah pivotnya. Nah, selanjutnya tadi kita juga pakai my partition ini dengan tipe balikannya static integer dan parameternya array integer A, integer L, dan integer R, di mana kita buat variabel pivot dengan tipe integer dan kita inisiasikan dengan array dan indeksnya R. Lalu kita juga buat variabel swap mark dengan tipenya integer juga dengan diinisiasikannya tuh dengan L atau yang left tadi. Lalu kita mulai looping untuk integer current sama dengan L, di mana ini maksudnya integer yang array yang saat ini kita sedang melakukan pengecekan, di mana jika current itu kurang dari R, dan current itu akan diincrement. Nah, jika indeks current ini kurang dari sama dengan pivot, maka akan dilakukan swap antara current dan swap mark tadi. Dan kemudian swap mark itu akan diincrement. Lalu akan dilakukan print array-nya untuk mengecek tiap-tiap iterasinya. Lalu setelah itu akan dilakukan swap lagi antara swap mark dengan R dan di return swap mark-nya. Di mana return swap mark ini akan menjadi pivot ID di my QShort method yang tadi. Lalu ini ada method swap dengan parameternya integer, array integer A, integer I, dan juga integer J, di mana akan dibuat variabel temporary yang diisikan dengan array integer I, kemudian array integernya I-nya itu akan diubah menjadi diisikan array integer J, dan array integer J-nya akan diisikan dengan variabel temporary yang tadi sudah disimpan dan atau diisikan dengan array integer I. Misalnya ini ada metode untuk melakukan print array-nya dan kita harus membuat metode public static void main di mana kita inisiasikan array integer A dengan isinya 6, 4, 9, 1, 3, 5 sebagai contoh. Dan kita print sebelum iterasi dan juga sudah iterasi itu terjadi. Lalu apabila kita coba run di sini, ini akan muncul before melakukan quick short. Ini ada 6, 4, 9, 1, 3, 5. Dan ketika iterasi itu dijalankan, lalu juga ada setelah iterasi itu dijalankan.